kalian lihat ya, itu rokok dan itu siapa? Loh, kok panik? Kok panik? Slow Pak, santai, nggak usah panik ya. Ini belum bulan puasa, merokok di siang hari sudah wajar di Indonesia. Nggak perlu panik seperti itu ya, nggak usah disembunyikan. Loh, itu rokok loh itu. Kenapa panik Pak? Nggak usah panik, slow ya, slow aja. Atau mungkin Anda ini sebenarnya belum diizinkan merokok oleh istri Anda. Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kalau kalian ngomong lucu juga boleh. Kalian ngomong ini bertentangan dengan ajaran Islam juga tidak apa-apa. Pasalnya, Ustadz ini dikenal bukan dari kalangan NU yang sudah bisa dipastikan bahwa merokok itu haram menurut mereka. Karena kalau di NU ini tidak haram ya, merokok ini tidak haram. Dan dianggap wajar, merokok ini adalah suatu kewajaran. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang yang di luar NU biasanya getol sekali untuk mengatakan bahwa merokok itu haram dan lain-lain itu tidak sama dengan NU. Tapi nyatanya merokok juga. Dan yang lebih parahnya lagi ketika terlihat di video dia panik. Kenapa? Biasa aja. Nggak usah ditutup-tutupin kalau Anda ini perokok. Nggak usah. Kecuali Anda tidak diizinkan merokok oleh istri Anda. Jadi wajar. Kalau Anda panik wajar. Mungkin sampai rumah Anda bisa dikempeleng pakai wajan, Anda bisa dipersilahkan tidur di teras. Mungkin seperti itu alasannya. Tapi kalau hanya takut ketahuan oleh umat di luar NU, ya itu alasan yang lain. Karena NU ini woles ya. NU ini tempatnya orang-orang yang ya merokok itu wajar. Contohnya Gus Ikdam. Gus Ikdam bukan orang munafik. Kalau pengen merokok ya merokok aja. Merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nyumet rokok pun ya, menyalakan rokok pun itu bismillah Gus Ikdam ini. Merokok itu penting. Penting loh ya. Merokok itu menurut Gus Ikdam penting. NO smoking. Nggak munafik Gus Ikdam. Kalau merokok ya merokok aja. Meskipun di depan jamaahnya, kalau beliaunya ini perokok, ya beliau nggak menutup-nutupi. Wah kalau di depan jamaah harus terlihat baik, harus terlihat benar-benar super baik ya. Nggak merokok. Nggak seperti itu Gus Ikdam. Ya apa adanya. Kalau memang Gus Ikdam ini perokok, ya merokok saja. Kowe ora moco kowe ning pom-pom kae NO smoking gitu. Ini guyonan ya. Apa kalian nggak membaca itu di SPBU itu? NO smoking. Maksudnya tidak boleh merokok di area Gus. Tapi ini guyonannya Gus Ikdam. Guyonannya orang NU kepada orang-orang di kalangan NU ya seperti itu ya. Bukan menyuruh merokok enggak. Tapi ya memang Gus Ikdam tidak munafik ya. Kalau perokok ya perokok aja. Nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah sampai yang disembunyikan panik. Nggak usah gitu. Kalau ditutup-tutupi berarti ada masalah di sana. Apapun masalahnya. Masalah istri mungkin belum diizinkan atau takut ketahuan jamaah. Dan kita tinggal nunggu klarifikasinya saja ya. Karena mau bagaimanapun video ini sudah terlanjur mencuat di publik ya. Kita tunggu saja itu video lawas atau itu buatan AI ya. Atau nggak sengaja memegang barang haram ya. Menurut mereka kan haram. Terus mungkin bisa saja
Ustadz Bajri ini khilaf. Aduh, saya khilaf pegang rokok, ya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin itu bukan rokok, teman-teman. Itu permen rokok, ya. Jadi cosplay rokok, permen yang cosplay rokok. Ya, kita tunggu klarifikasinya aja. Tetapi jangan jadi orang yang munaf, ya. Jangan jadi orang yang munaf. Ya, seperti Gus Ikdam aja loh. Gus Ikdam ini santai. Kalau memang beliau perokok, ya merokok aja. Masalah hukum rokok biar dijawab oleh ulama-ulama kita. Dan kalian tinggal mengikuti yang haram atau yang selain haram. Ya, karena di NU sudah jelas rokok itu tidak haram. Sudah jelas karena orang-orang NU ini perokok. Kalau bagi saya, selagi tidak mengganggu orang di sekitar, oke. Untuk rokok lah ya, bukan yang lain, untuk rokok. Selagi di dekat Anda tidak terganggu dengan asap rokok, ya kalian boleh merokok. Kalau saya melihatnya dari sisi kemanusiaannya. Karena kalau kalian melihat dari sisi hukum agama, di Indonesia ini ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ya. Jadi ulama kita seperti itu. Tinggal kalian pilih saja. Tinggal kalian pilih. Jadi nggak usah bertengkar gara-gara rokok, kecuali masalah kemanusiaan dan kesehatan. Wah, ini merokok di dekat ibu hamil, sudah pasti itu dilarang. Jelas dilarang, mengganggu kesehatan orang lain. Kalau pengen merokok, pergilah jauh dari keramaian. Kalau saya melihatnya seperti itu saja. Biar apa? Biar hubungan antar manusia ini masih terjalin, ya, masih terjalin dengan baik. Kita melihatnya, kalau saya melihatnya dari situ saja. Masalah hukum serahkan kepada ulama-ulama kita. Kalian tinggal mengikuti yang mana. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada kalian adalah ketika kalian ini, nggak usah kalian lah, langsung saja Gus Ikdam. Gus Ikdam malah mikir akibat rokok itu bukan dari orang lain yang nggak suka rokok lah ya, tetapi dari orang tua, orang sepuh, ya, kakek-kakek yang secara alami mengatakan bahwa ingin hidup, ingin umur panjang, ingin menikmati hidup di masa tua tanpa rokok. Itu Gus Ikdam malah takut. Kalau nggak percaya kita lihat videonya ya. Niku putrane pinten Pak istri jenengan? Lha 8, Pak. Oh, lah iki lho, Pak. Anaknya 8 ya. Ya super tenan. Jaya. 8 nggih. 8. Jenengan merokok, Pak. Paunding jasani mboten, Pak. Oh. Ditanya oleh Gus Ikdam, Anda merokok, Pak? Dulunya iya, tapi sekarang tidak. Apa alasannya? Nyegah rokok, Pak, kula. Sekarang beliau mencegah rokok. Nggih. Anjen urip pengen urip ngalam donya. Pengen hidup di alam dunia ini, pengen hidup di dunia ini. Sempurna. Aku main merinding merokok. Gus Ikdam merinding mendengarkan kalimat bapaknya ini, kakek-kakeknya ini yang tulus alami. Bapak ngerokok? Tidak. Saya pengen menikmati hidup di alam dunia ini dengan sempurna, bisa hidup umur panjang tanpa rokok. Itu kalimat alami dari kakek-kakek ini. Lah 8, Pak. Oh, lah iki lho, Pak. Ya super tenan. Jaya. 8 nggih. Jenengan merokok, Pak. Paunding jasani mboten, Pak. Nyegah rokok, Pak, kula. Ya, Nggih. Anjen urip pengen urip ngalam donya. ya, Sampurna. sampurna. Aku main merinding merokok. Merinding. Anjen kepengin Ya. ngomong keluarga. Oh, ingin membina keluarga. Momong itu membina keluarga, mungkin ngemong putu, cucu ya, ngemong anak cucu. Biar sehat sampai tua, akhirnya menghindari rokok. Buyut sing kathah. Ya Allah, putrane 8 nggih. Tuh. Jadi Gus Ikdam malah merinding karena hal yang sepele, bukan dari keilmuan,
bukan dari ustadz yang lebih tinggi derajatnya, tetapi dari orang tua yang hanya mengatakan pengen hidup umur panjang, membina keluarga, bisa momong cucu, bisa momong buyut. Akhirnya beliau berhenti merokok. Awalnya merokok kakek-kakek ini. Dan inilah yang membuat Gus Idam takut sampai merinding untuk merokok. Ya meskipun sampai sekarang Gus Idam juga masih merokok. Tetapi ketika mendengarkan langsung, ketika bapak atau kakek-kakek ini ngomong alami seperti itu, saya pun juga, oh ya ada benarnya ternyata. Rokok itu banyak kandungan kimia yang buruk bagi kesehatan kita. Udah gitu aja cara mengingatkan orang. Nggak perlu haram. Ya, mentang-mentang nggak suka rokok, ngomongnya haram. Pakai dalil haram. Orang kalau seperti itu, biasanya si perokok akan mengatakan atau akan berpikir bahwa, wah orang itu nggak suka sama saya. Biasanya gitu, ya. Apalagi mungkin SDM-SDM yang agak rendah, itu pasti mikirnya seperti itu. Padahal kan, ya mereka nggak mau mencium aroma rokok kalian, gitu loh. Jadi kalau menurut saya, yang penting kalian jangan menjadi orang yang munafik. Mengalir saja seperti Gus Idam. Kalau memang pengen ngerokok, ya ngerokok saja. Meskipun di depan jamaah yang sekian ribu, merokok saja. Tetapi ingat, kalian kalau pengen merokok, usahakan menjauh dari orang-orang di sekitar Anda, terutama untuk ibu hamil. Jauhi ibu hamil ketika Anda merokok. Itu pesan saya. Ini pesan kemanusiaan. Lepas dari hukum agama lah, ya. Karena di Indonesia merokok masih diperbolehkan. Sudah pasti ada perselisihan di antara ulama-ulama kita. Jadi kita ngomongnya kemanusiaan aja. Ingat, kalau merokok jauhi ibu hamil, jauhi orang-orang yang tidak suka asap rokok, biar tidak terjadi masalah. Ya,